Sekarang saya lagi berada di SD Yos Sudarso Kepanjen. Ini sekarang kita lihat anak-anak sudah pulang sekolah dan saat ini kita bisa melihat pula para gurunya masih berada di dalam ruang kelas. Nah, kita bisa melihat situasinya seperti ini. Seperti inilah situasinya. Ketika kursi-kursi, bangku-bangku sudah kosong, para guru mereka masih berada di ruang kelas. Saya mau tanya dulu. Ini kelas berapa, Bu? Kelas 1, Romo. Dengan Ibu siapa? Ibu Endang. Nah, Ibu Endang. Ibu Endang lagi ngapain ini? Ini masih melengkapi data-data kelas 1 sama kelas 2. Melengkapi data-data kelas 1 sama kelas 2. Nah, inilah pekerjaan guru. Ketika yang lain sudah pulang, mereka masih tetap berada di dalam ruang kelas. Luar biasa pengabdian seorang guru. Biasanya siswa pulang sekolah jam berapa? Kalau hari Senin, Rabu, Senin, Rabu pulang jam 11 kurang seperempat. Kalau Selasa, Kamis pulang jam 12. Kalau Jumat, Sabtu jam setengah 11 karena ada kegiatan ekstra tari, pianika. Oh, tadi siswanya sudah pulang, tapi gurunya masih tetap berada di kelas. Ya. Wah, luar biasa. Ibu datang ke sekolah jam berapa? Sampai di sekolah jam setengah 7 kurang 5. Setengah 7 kurang 5. Pulang? Pulang kadang jam 2, kadang jam setengah 3. Waduh, jam 2 setengah 3. Nah, inilah suka duka seorang guru ketika mengajar. Para siswa sudah pulang, sang guru harus tetap berada di dalam kelas, melakukan aktivitas selanjutnya, memeriksa bahan-bahan ujian, melengkapi data-data, dan seterusnya. Inilah situasi di ruang kelas 1 SD Yos Sudarso Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Kita akan segera berpindah ke ruang kelas berikutnya, menemui guru kelas 2, kelas 3, dan selanjutnya. Terima kasih Bu Endang. Saya akan melanjutkan perjalanan ke kelas 2. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Tadi itu adalah kelas 1. Sekarang kita akan masuk ke kelas 2. Nah, inilah ruang kelas 2 SDK Yos Sudarso Kepanjen. Sama seperti tadi, ketika para siswa sudah pulang sekolah, gurunya masih setia berada di dalam ruang kelas sendirian saja. Nah, sekarang saya sudah masuk kelas 2. Saya akan berjumpa dengan guru kelas 2. Saya tidak tahu siapa namanya. Dia akan memperkenalkan dirinya. Ini selamat siang, Ibu. Selamat siang, Romo. Dengan Ibu siapa? Bu Patris. Bu Patris. Bu Patris, wali kelas? 2, Romo. No. Sekarang kan anak-anak sudah pulang. Kenapa Ibu masih ada di sini? Yang mengerjakan tugas, Romo. Apa yang dikerjakan? Mengoreksi. Oh, ini ibunya lagi mengoreksi ujian anak-anak. Nah, seperti ini. Waduh, apa kesulitannya? Suka duka mengoreksi bahan ajar dan bahan ujian siswa. Iya, kalau anak-anak tulisannya nggak jelas, Romo. Aduh, kalau anak-anak tulisannya nggak jelas berarti ya gurunya pusing. Nah, itu buat para siswa sekalian, mahasiswa siapapun kita, mari kita ingat pesan sang guru ini. Kalau mengerjakan tugas, hurufmu bagus sedikit biar gurunya jangan pusing membaca bahan ujianmu. Bu Patris masuk ke sekolah jam berapa? Jam setengah 7, Romo. Setengah 7. Pulang? Jam 2. Pulang jam 2. Waduh, luar biasa. Bagaimana pengalaman mengajar sebagai guru di SD Kepanjen Teristimewa kelas 2? Sukanya apa? Ya, senang, Romo, karena anak-anak lucu. Senang karena anak-anaknya lucu. Iya. Dukanya apa? Kalau ngajarin anak nggak bisa. Tegur anak-anak nggak bisa. Nah, itulah kesulitan yang dihadapi oleh seorang. Apakah Ibu bahagia di sini? Bahagia, Romo. Bahagia sebagai seorang guru. Kenapa bahagia sebagai seorang guru? Karena dapat mendidik anak-anak. Wah, luar biasa jawabannya. Bahagia
sebagai seorang guru karena dapat mendidik anak-anak. Nah, itulah kebahagiaan seorang guru. Dia dapat mendidik seorang anak dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa, dari tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Nah, itulah yang membuat sehingga seorang guru merasa bangga, merasa bahagia karena bisa mendidik anak-anak. Nah, inilah situasi atau ruang kelas 2 SDK Yos Sudarso Kepanjen. Masih sangat-sangat sederhana. Bangku-bangkunya, kursi-kursinya, semua masih serba sangat sederhana, tapi mereka mencoba memberikan pelayanan terbaik untuk para siswa yang sekolah di sini. Nah, ya, bagi teman-teman sekalian yang mau bergabung bersama SDK Yos Sudarso Kepanjen, silakan datang ke tempat ini, bergabung bersama kami. Kami pastikan bahwa kami akan mendidik anak-anak Anda dengan baik dan benar, menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berprestasi. Ya kan, Bu? Iya, Bro. Ibu kalau makan siangnya gimana? Oh iya, saya mau tanya dulu, Bu. Bu Patris itu tinggalnya jarak dari rumah ke sekolah berapa menit? Setengah jam, Romo. Setengah jam dengan sepeda motor? Iya. Waduh, butuh setengah jam dari rumah ke sekolah. Diantar atau Diantar, Romo. diantar sama suami, terus dijemput lagi. Nah, itulah suka duka seorang guru. Tapi kita harus berterima kasih kepada para guru karena mereka lah yang mendidik kita semua sehingga bisa membaca, bisa menulis, dan bisa menjadi orang-orang sukses. Jangan lupakan mereka sekalian. Nah, inilah situasi ruang kelas 2 SDK Yos Sudarso Kepanjen. Terima kasih, Bu Patris. Sama-sama, Romo. Saya akan berpindah lagi ke ruang sebelah di kelas 3. Nah, inilah ruang kelas 2. Dari kelas 2 saya akan berpindah ke ruang kelas 3. Oke, saya akan berpindah ke ruang kelas 3. Dan inilah ruang kelas 3-nya. Yeay, sekarang kita lihat. Sama seperti tadi. Guru hanya duduk sendirian di dalam kelas ditemani oleh kursi-kursi, bangku-bangku kosong. Nah, inilah ruang kelas 3 SDK Yos Sudarso. Nah, Anda bisa melihat sekarang bagaimana gurunya tinggal sendirian di dalam kelas, ditemani oleh kursi-kursi, bangku-bangku, dan gambar-gambar dalam ruang kelas ini. Nah, inilah kehebatan seorang guru. Ketika yang lain sudah pulang, mereka masih tetap berada di ruang kelas. Nah, inilah ruang kelas 3 SDK Yos Sudarso Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, seperti saya katakan tadi, semua sudah pulang, gurunya masih ada. Saya mau tanya, guru, saya tidak tahu namanya. Kita akan cek siapa dia dan apa yang dia lakukan. Dengan Ibu siapa? Ibu Siswanti. Ibu Siswanti. Ibu Siswanti, guru kelas 3. Iya, Romo. Apa yang sedang dibuat ini? Ini lagi koreksi pekerjaan siswa, Romo. Koreksi pekerjaan siswa. Wah, sama seperti yang lain tadi mereka juga mengoreksi pekerjaan siswa. Ambil makan. Nah, kita bisa melihat. Bu, selama menjadi guru kelas 3, apa suka dukanya? Sukanya apa? Sukanya susah pun kita terhibur sama anak kecil-kecil, Romo. Oh. Kadang bisa tertawa, bisa bermain bersama. Oh, ini ya. Jadi bisa bermain sama anak-anak, itu kebahagiaan seorang guru di sekolah dasar. Susahnya kalau anaknya diberi pelajaran tidak memperhatikan dan tidak bisa paham pelajaran, sedih gurunya, Romo, harus mengulang terus. Nah, itulah kesedihan. Kesedihan seorang guru adalah seperti yang tadi. Nah, kita bisa mendengarkan tadi. Kesedihan seorang guru adalah ketika dia menjelaskan sesuatu kepada siswa dan siswa tidak paham. Nah, itu disitulah guru merasakan kesedihan. Seperti yang dikisahkan oleh Bu Sis tadi. Nah, saya juga baru tahu sekarang curahan hati seorang guru seperti ini. Ternyata kesedihan mereka
adalah ketika siswa belum memahami pelajaran yang dijelaskan. Nah, itulah kesedihan dan dia harus mengulang-ulang sampai siswa bisa memahaminya. Nah, itulah kehebatan seorang guru. Dari rumah ke sini butuh berapa menit? 5 menit, Romo. Oh, 5 menit. Oh, karena 10 Bu Sisnya menit nyebrang. tinggal di dekatnya sekolah, dekatnya gereja, sehingga langsung menuju ke sekolah dalam waktu yang sangat singkat. 5 sampai 10 menit. Kalau nyebrangnya rame ya 10 menit. Apakah Ibu bahagia di sini? Bahagia, Romo. Bahagia. Nah, itulah kebahagiaan. Bahagianya sudah dijelaskan tadi. Pengabdi. Datang. Oh, bahagia karena apa? Bisa mengabdi dengan apapun yang harus kami terima. Nah, itulah kehebatan seorang guru. Nah, kita bisa mendengarkan tadi kehebatan dari seorang guru adalah apapun yang diterima, sedikit atau banyak, kecil atau besar, dipahami sebagai sebuah pengabdian. Mengabdi kepada bangsa dan negara, mengabdi kepada gereja melalui pendidikan dengan mendidik anak-anak. Itulah kehebatan. Maka kita harus bersyukur kepada para guru. Dari rumah ke sini setengah 5 menit. Datang ke sekolah jam berapa? Saya datang sekolah setengah 7. Setengah 7. Jam 6.15. Jam 6.15 sudah di sekolah. Pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 2, Romo. Pulangnya jam 2. Waduh, luar biasa. Nah, inilah kehebatan seorang guru. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita sudah mendengarkan sharing singkat dari para guru dan situasi di mana para guru alami ketika semuanya sudah pulang. Mereka harus tetap berada di dalam ruang kelas. Kelasnya kosong, gurunya sendiri, dan harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kelas, berhubungan dengan sekolah. Tadi mereka mengatakan semua yang mereka lakukan adalah sebuah pengabdian kepada gereja, bangsa, dan negara. Apapun hasil yang mereka terima, sedikit atau banyak tidak peduli. Tapi bagi mereka adalah sebuah pengabdian. Tapi kita juga wajib memperhatikan mereka. Karena dari mereka lah kita bisa membaca, dari mereka lah kita bisa belajar punya karakter yang kuat, dari mereka lah kita bisa tahu tentang ilmu pengetahuan dan lain-lain sebagainya. Maka kita semua pantas harus menghormati para guru kita. Sekian sharing pada hari ini. Terima kasih, berkah dalam.